Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalimantan Syahputra Pranajaya, nomor NIM 2020103068, Prodi Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan menceritakan bagaimana sejarah dari hukum pidana yang ada di dunia, lalu bagaimana bisa masuk ke Indonesia, dan bagaimana juga perkembangan yang terjadi di Indonesia. Dalam penjelasan ini saya juga akan menambahkan animasi yang saya ambil dari YouTube agar lebih mudah dicerna lagi ceritanya. Baiklah, langsung saja kita lihat videonya berikut ini. Sebelum ada negara, kerajaan dan peradaban, saat manusia masih nomaden, timbul pertanyaan tentang bagaimana cara mengadili orang yang dianggap jahat. Di dalam ilmu hukum, kita mengenal hukum acara pidana atau dikenal criminal justice system, dan kita akan membahas mengenai sejarah dari hukum acara pidana. Sebelum manusia mengenal peradaban, Thomas Hobbes menjelaskan dalam bukunya Leviathan, ada sebuah kondisi di mana manusia belum berkelompok secara teratur. Kondisi tersebut dinamakan the natural condition of mankind or state of nature. Pada masa ini, setiap orang menjadi serigala bagi sesamanya atau lebih dikenal dengan Homo homini lupus. Sehingga kondisi yang terjadi adalah kekacauan total. Seiring waktu, manusia belajar tentang sebuah konsep peradaban, yakni sistem organisasi untuk hidup bersama dengan damai. Di abad 16-17, muncullah sebuah era baru di mana ada raja-raja yang mengklaim dirinya berkuasa untuk kemaslahatan orang banyak, atau yang dikenal dengan the rise of the monarchical structure. Pada masa itu, raja dianggap sebagai keturunan Tuhan yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk melakukan apapun dalam melindungi kedaulatannya. Seperti halnya raja-raja di Nusantara, mereka memiliki kekuasaan untuk mendefinisikan kejahatan dan menghukum orang jahat. Hal ini dapat ditemukan dalam catatan Bridtjoh van Schoon, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada masa itu. Pada tahun 1656, raja akan memberikan titahnya untuk menghukum orang. Pada masa ini, hukum sepenuhnya ada di tangan raja. Dengan berkembangnya peradaban, banyak orang yang mengira bahwa kekuasaan raja yang sangat besar dalam menentukan hukum merupakan kesewenang-wenangan. Puncaknya terjadi setelah era yang disebut Age of Reason. Di abad ke-18, Age of Reason adalah sebuah gerakan intelektual yang berfokus pada kebebasan individu dan sains. Salah satu produknya yang sangat simbolis adalah Revolusi Prancis dengan jatuhnya penjara Bastille. Revolusi tersebut melahirkan the French Declaration of the Rights of Man and the Citizen. Deklarasi tersebut pertama kali dibuat untuk melindungi dan menjaga hak asasi manusia, bahwa tidak ada satupun orang yang bisa ditahan, ditangkap, dan dipenjarakan, kecuali sesuai dengan aturan hukum yang diciptakan masyarakat, bukan raja. Peristiwa global tersebut turut mempengaruhi politik hukum di Nusantara. Pada tahun 1806, Belanda menjadi kerajaan di bawah pimpinan Ludwig Napoleon, saudara dari Napoleon Bonaparte. Ludwig mengangkat Herman William Daendels yang diangkat menjadi gubernur jenderal untuk mempertahankan koloni Belanda di Hindia Belanda. Kemudian Daendels melakukan propaganda akan membuat sistem peradilan pidana yang melindungi masyarakat dari kejahatan. Namun dalam pelaksanaannya, Daendels kerap berperan sebagai raja dengan ikut campur urusan pengadilan. Selama pendudukan Jepang pada tahun 1942, Jepang menyatakan bahwa semua peraturan pemerintahan Hindia Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan aturan tentara Jepang. Dalam faktanya, pengadilan yang dibentuk Jepang hanya untuk mengorbankan kepentingan politik Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Banyak masyarakat yang ditangkap tanpa alasan, bahkan dibunuh karena dianggap musuh oleh Jepang. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, dibentuk pula tata peradilan di daerah yang sudah dikuasai oleh Indonesia. Beberapa bagian masih diduduki oleh Belanda sehingga susunan pengadilan masih berbeda-beda. Pada tanggal 19 Agustus 1945, bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar dan kemudian melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948, dibentuklah Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Namun tata peradilan di Indonesia terus berubah karena kekacauan politik secara global, termasuk agresi militer Belanda. Idealnya, penegakan hukum acara pidana harus bebas dari kepentingan politik apapun, tetapi dalam praktiknya sangat sulit untuk memisahkan hukum dari kepentingan politik. Pertanyaan utamanya,
Apakah kita sebenarnya masih mengikuti sistem absolut seperti seorang raja yang menganggap dirinya sebagai hukum tertinggi, ataukah kita adalah negara yang telah banyak belajar dari sejarah? Oke, baiklah. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan dari sejarah hukum pidana dari dunia hingga masuk ke Indonesia. Mungkin bila ada yang kurang bisa dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.